Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang mulia ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Gusbi selaku pemateri kajian kita pada hari ini, seluruh panitia dan peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di acara kajian virtual sejuta santri pada hari ini melalui media Zoom. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada kajian inti, dan yang terakhir penutup dan doa. Langsung saja mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kini kita memasuki acara inti yaitu kajian ilmiah yang disampaikan oleh Gusbi dengan tema tanda sebesar-besar bencana yang menyebabkan kehinaan. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada pagi hari ini mari kita sempatkan untuk bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas telah dibangunkannya kita dari kematian yang eh, kecil, yaitu tidur, karena banyak sekali orang-orang yang kemarin masih merasa besok akan hari ini akan masih hidup, namun ternyata pagi tadi, malam tadi mereka kembali kepada Allah. Maka mari kita ucapkan rasa syukur kita atas semua karunia kasih sayang berupa nikmat sehat, berupa nikmat ibadah, berupa nikmat hidup yang penuh arti yang mana tidak semua orang dapatkan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada guru besar kita semua yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita sampai di bab ke-37 kitab Al-Hikam yang akan menjelaskan definisi apa sih akar dari segala kehinaan. Titik atau pusatnya dari sebuah kehinaan. Ada banyak sekali kehinaan dalam hidup ini. Namun ternyata ada pusatnya, ada puncaknya, ada akarnya. Apa itu? Itu adalah tamak, ketamakan. Insya Allah di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana sifat dasar manusia. Tentang bagaimana manusia memiliki sifat yang namanya tamak. Bagaimana seharusnya kita menghadapi ketamakan ini. Menurut versi Syekh Ibnu Athaillah pada kitab Al-Hikam di bab ke-37 ini. Jadi tamak adalah segala pusat akar dari segala kehinaan. Tamam musyaqai fit tama'i. Akar dari segala bencana yang menjerumuskan kehinaan.
Kadang kita merasa di rumah masih merasa kurang, pengen keluar. Di luar sudah mendapatkan apa yang dimau, ternyata masih pengen yang lain, merasa kurang lagi. Kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di media sosial apalagi kita dikit-dikit sekarang melihat orang flexing. Maka ini adalah salah satu pintu gerbang menuju tamak. Tamak bukan berarti dia selalu rakus, tetapi tamak yang paling ringan adalah merasa takut bahwa Allah tidak akan memberinya rezeki. Mari kita bahas ya. Ma basaqat awsanu dhullin illa ala badri tama'in. Tidak akan tumbuh cabang-cabang kehinaan kecuali di atas benih tamak. Dari semua kehinaan, dari semua cabang-cabang kehinaan, semua berasal dari yang namanya tamak, rakus, serakah. Dan di sini khusus pada bab Al-Hikam ke-37 ini kita akan membahas salah satu benih dari tamak. Jadi eh, semua kehinaan berasal dari tamak dan tamak ini berasal dari satu hal. Takut akan hari esok. Overthinking. Itu adalah bibit dari sebuah sifat tamak. Takut Allah nggak akan kasih besok. Takut Allah nggak akan memberinya besok. Takut Allah nggak akan ngasih uang, nggak akan ngasih rezeki, nggak akan ngasih makan besok. Sehingga ada muncul kekhawatiran, aku harus menimbun banyak harta hari ini. Aku harus mencari sebanyak-banyaknya uang, lalu aku tumpuk, lalu aku tabung, sehingga ketakutan-ketakutan itu mulai berkurang. Maka itu adalah bibit dari yang namanya tamak. Takut akan hari esok, overthinking. Jadi kadang kita merasa bahwa, wah aku nggak rakus kok, aku itu aku tuh santai menjalani hidup. Tapi ternyata kita menimbun banyak sekali uang. Kita menimbun banyak sekali sesuatu yang mana hasil dari overthinking kita semua. Nah, sebelum jauh membahas, kita akan mencoba melihat dari definisi dari tamak itu sendiri. Tamak itu bukan sekedar ingin sukses. Tamak itu nggak cuma sekedar, ah aku pengen berhasil, aku pengen sukses, aku pengen bisa sampai ke sana. Bukan. Itu adalah cita-cita. Itu adalah keinginan, itu adalah sesuatu misi hidup, mimpi. Tamak bukan yang seperti itu. Tamak itu apa? Hasrat yang nggak pernah ada ujungnya. Kita nggak pernah bisa menentukan titik cukup. Tidak ridho dengan takdir Allah, merasa kurang, merasa pengen sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang Allah kasih hari ini. Mengejar dunia meski harus melanggar perintah Allah. Ini adalah namanya tamak. Ada orang kaya tapi hatinya miskin. Itu namanya tamak. Ada orang miskin tapi hatinya lapang sekali. Itu tidak tamak. Jadi tamak itu bukan cuma soal harta. Bukan cuma sekedar rekeningmu isinya berapa. Bukan cuma sekedar di rumah kita punya apa aja, punya aset di mana aja. Ada emas berapa kilo. Bukan seperti itu tamak. Tapi tamak adalah sebuah kondisi di mana hatinya selalu lapar. Nggak pernah merasa cukup dengan yang Allah kasih selama ini. Karena dunia ini seperti air laut, asin. Kenapa kok asin? Makin kita minum, semakin haus. Semakin dikejar, semakin jauh.
Semakin dimiliki, semakin takut kehilangan. Itulah dunia. Tamak bisa bikin seseorang sebuah, menjadi seorang hamba untuk ambisinya. Itu adalah tamak. Bukan lagi hamba Allah, tapi hamba ambisinya. Nggak pernah merasa cukup dengan yang Allah kasih selama ini. Gajinya selalu naik, tapi ternyata selalu kurang. Setiap tengah bulan sudah bingung, kehabisan uang. Karena gaji naik bukan berarti gajinya naik juga kebutuhannya ikut dinaikkan. Lifestyle-nya ikut naik. Itu namanya tamak. Allah sudah kasih lebih, tapi ternyata manusia yang satu ini masih merasa kurang. Itu adalah tamak. Nah, ngomong-ngomong soal tamak, ternyata ada penyebabnya. Yang tadi sudah sempat kita sebut di depan. Apa itu? Penyebab dari tamak, bibit dari sebuah ketamakan adalah tidak percaya sama Allah. Bukan berarti nggak beriman ya, tetapi overthinking, insecure atas semua yang kita miliki sekarang. Nggak yakin sama Allah dan takdirnya. Nggak pernah merasa Allah selalu akan memberikan dia kecukupan. Overthinking akan hari esok. Besok kira-kira Allah bikin daganganku lancar nggak ya? Bikin jualanku laris nggak ya? Atau jangan-jangan larisnya cuma hari ini doang? Atau jangan-jangan cuma bulan ini terus Allah besok bangkrutin aku? Overthinking itu adalah sebuah bibit dari sebuah ketamakan. Padahal di Quran surat At-Tolak Allah sudah berfirman. Ini kok anu ya ayatnya. Jadi di surat At-Tolak ayat 3 Allah telah berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Harusnya seperti itu nih, ngopinya kurang. Jadi itu adalah sebuah bibit tamak, yaitu nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama takdir-takdir Allah dan rezeki-rezeki yang Allah berikan. Tamak akan memberikan dampak yang besar terhadap pola ibadah kita, terhadap kualitas ibadah kita, terhadap hidup kita. Ibadah jadi rusak karena orientasinya bukan lagi Allah. Tujuannya bukan lagi mencari ridha Allah, tetapi orientasinya dunia. Berdoanya selalu tentang dunia, meskipun bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi kenapa nggak kita minta aja tentang akhirat? Kalau kita mintanya akhirat, pasti Allah akan berikan segala macam keperluan kita, akan selalu dicukupkan. Tetapi kalau orang tamak, orientasinya sudah dunia, sholat biar rezekinya lancar. Kalau kalau nggak sholat nanti gini, nanti kalau nggak sedekah nanti gini-gini. Padahal nggak seperti itu, ya kan? Hatinya jadi gelisah, penuh dengan iri dan dengki, melihat orang lain POV-nya bukan lagi sebagai teman, tetapi sebagai kompetitor. Wah, itu dagangannya laris banget. Apa yang dia pakai? Jadikanlah dia lawan, bukan lagi teman. Dia nggak pernah puas sama hidupnya, yang mana semua ini akan memberikan keberkahan-keberkahan yang seharusnya kita dapatkan itu hilang sia-sia. Kalau hati kita benar-benar percaya, Allah pasti akan ngasih aku rezeki yang cukup.
maka tamak itu pasti akan mati sebelum tumbuh. Kita tanamkan dulu titik cukup ke dalam hati kita. Oke, aku dikasih rezeki banyak sama Allah, maka aku akan tentukan titik cukup. Oke, ini aku udah cukup segini, sisanya aku balikin lagi kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah, Engkau sudah berikan aku rezeki yang cukup. Masalah kita bukan pada rezeki yang kecil sebenarnya, tapi keyakinannya kita yang kecil. Kenapa ada orang yang tamak sama jabatan? Karena dia ragu bahwa Allah mampu ngangkat derajatnya, bahwa bahwa Allah pasti akan ngasih rezeki. Ada orang yang sangat mengejar sebuah jabatan sampai menghalalkan segala cara karena dia takut bahwa Allah nggak akan kasih dia rezeki selain dari jabatan itu. Kenapa ada orang tamak sama penilaian manusia, sama validasi? Karena ia nggak pernah merasa cukup sama validasinya Allah. Nggak pernah baca validasinya Allah di dalam Al-Quran. Dan tamak itu bisa muncul ketika hati kita ngomong, aku nggak percaya Allah akan nolong aku. Maka the end. Maka tamak akan makin besar. Orientasinya sudah akan selalu kepada dunia. Kalau sudah semuanya tentang dunia, maka Allah nggak akan kasih keberkahan. Lawan dari tamak adalah warok. Yakin full sama Allah. Hatinya sudah plong tentang dunia. Sudah finish. Sudah nggak punya impian-impian lain kecuali ibadah kepada Allah. Karena hatinya tenang atas semua pembagian Allah. Percaya bahwa Allah yang kasih rezeki, Allah itu adil, Allah akan kasih rezeki secara merata, dan aku pasti akan kebagian selagi aku ikhtiar. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan, warok. Warok adalah menjauhi subhat dan keraguan-raguan. Menjauhi hal-hal yang masih samar. Menjauhi hal-hal yang masih diperdebatkan sama ulama. Itulah warok. Tapi kalau di dalam kitab Al-Hikam ini, waro adalah keyakinan penuh sama Allah. Sudah, pokoknya percaya deh. Terserah Allah mau ngatur seperti apa. Pokoknya aku nderek mawon. Pun kula nderek mawon kersane Gusti. Terserah Allah mau bikin semua ini seperti apa. Pokoknya bodo amat, yang penting aku kerjakan semua kewajiban. Aku ikhtiar maksimal. Terserah Allah mau atur seperti apa. Itu adalah waro. Lawan kata dari tamak. Kalau kita sudah sampai di level seperti itu, maka kita sudah akan mendapatkan keberkahan-keberkahan Allah. Jadi orang yang warok itu bukan berarti pasrah, nggak ada usaha ya. Terus zuhud, terus nggak ngapa-ngapain selain sholat, selain zikir, kemana-mana bawa tesbih. Nggak yang seperti itu. Orang-orang yang warok ini berusaha keras, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Bodoh amat sama hasil, yang penting Allah ridho, Allah memberkahi. Waro ini bisa jadiin hati kita nggak iri ketika ada melihat orang lain yang dikasih lebih. Nggak jatuh ketika dunianya pergi. Dikasih momen-momen bangkrut, dikasih momen-momen jatuh bisnisnya. Dia tetap tenang, santai. Allah santai aja, nanti Allah akan kasih momen. Dan nggak pernah menyesal atas semua keputusan yang Allah berikan. Jadi Ibnu Athaillah ini ngajarin kita bahwa waro ini bukan sekedar ninggalin dosa, tetapi ninggalin apa yang membuat hati ini jauh sama Allah. Jadi waro itu bukan yang mengekang, justru malah ngasih kebebasan. Kebebasan hati untuk bebas dari yang namanya penjara tamak.
Al-Quran sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun. Allah menegaskan sumber kemuliaan, yaitu hanya milik Allah. Kemuliaan atau kekuatan, kalau di sini izzah itu bisa kekuatan, bisa kemuliaan. Kekuatan itu hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Tapi orang-orang yang munafik nggak tahu soal itu. Jadi Allah ngasih ngasih penegasan bahwa sumber kemuliaan, sumber kekuatan itu ada pada Allah, ada pada Rasulullah dan orang-orang yang beriman, bukan kepada jabatan, bukan kepada jumlah follower, bukan tentang popularitas, bukan tentang jumlah banyak sedikitnya harta, bukan tentang banyak sedikitnya validasi pujian manusia. Karena kalau seseorang mencari kemuliaan pada selain Allah, maka ia akan diterlantarkan oleh selain Allah juga. Karena orang tamak itu mirip orang munafik. Dia pengen banget dihormati, tapi melupakan Tuhannya. Dan endingnya, orang-orang yang seperti ini akan berakhir hina. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tamak itu biasanya akan bergantung sama manusia. Bergantung akan jempolnya manusia. Bergantung akan tangan-tangan manusia. Badan-badan manusia. Pokoknya menggantungkan semuanya kepada manusia. Dan melakukan semuanya demi dunia. Kehormatannya dihargai murah sekali. Karena orang yang tamak itu nggak punya harga diri. Kalau diberi, dia pasti akan sujud-sujud sama yang ngasih. Kalau ditolak, terus dia nggak suka. Dia benci sama orang yang nolak tadi. Kalau dicuekin, orang ini biasanya gelisah. Kalau diputus, dia pasti akan hancur. Diselesaikan, pasti akan hancur. Karena dia selama ini akan ada di penjara ketamakan. Bukan seorang hamba yang merdeka. Dia hamba keinginan. Dia hambanya dunia. Dan Rasulullah pernah bersabda tentang tamak. Bagaimana sabdanya? Ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba dinar. Jadi kita menghamba sama yang namanya duit. Nggak pernah merasa cukup sama dinar-dinar, sama uang-uang yang selama ini kita terima. Nggak pernah menentukan titik cukup. Aku cukupnya 5 juta. Kalau aku terimanya 10 juta, maka 5 jutanya silahkan aku balikin balikin lagi kepada Allah. Nggak pernah menentukan titik cukup. Orang ini bukan lagi hambanya Allah. Bukan lagi miliknya Allah. Tapi dia adalah milik dari yang namanya ketamakan. Nah, tama ini adalah akar dari segala kesalahan. Sebelum melakukan kejahatan, sebelum melakukan tindakan kriminal, sebelum melakukan dosa, semua cabang-cabang dosa, semua cabang-cabang kehinaan berasal dari ketamakan. Ma talabaka syai'un mithlu wahmin. Tidak menuntutmu sesuatu seperti waham atau angan-angan. Jadi semua dosa itu dimulai dari yang namanya fantasi. Hayalan kosong, membayang-bayangkan, membanding-bandingkan besok aku kalau kayak gini pasti akan kayak gini. Wah, andai saja aku punya rumah gede, andai saja aku punya duit 1 triliun, andai saja aku gini, andai saja seperti itu, pasti aku akan seperti ini. Kalau aku punya ini pasti akan bahagia. Kalau aku dapetin dia, pasti hidupku akan tenang, pasti hidupku akan bahagia.
Kalau aku kaya, pasti akan banyak sedekah, pasti akan selesai semua urusan dunia. Udah, seperti itu. Dia punya hayalan-hayalan kosong, punya fantasi-fantasi semu, punya mimpi-mimpi indah di siang bolong. Padahal semua yang bukan Allah, semua yang nggak berasal dari Allah, tidak akan pernah bisa memuaskan diri kita. Itu hukumnya ya. Jadi waham, angan-angan akan bikin orang menghalalkan segala cara. Berasal dari tamak tadi. Berasal dari keinginan, keangan-anganan tadi. Akan timbul tamak, akan timbul kehinaan, akan timbul penyesalan. Dan setan akan memulai semuanya ini dari angan-angan kosong. Bukan dari dosa besar dulu. Enggak ujuk-ujuk langsung melakukan dosa besar. Enggak. Pasti awalnya dari angan kosong. Wah, waham ini tadi. Waham. Coba bisa dilihat ya. Dari semua berita-berita kriminal di medsos, di TV, kita bisa melihat orang-orang itu sebelum melakukan tindakan kriminal pasti punya angan-angan dulu. Andai aku jadi orang kaya, terus dia menghalalkan segala cara korupsi, mencuri, merampok, lalu mungkin yang agak ekstrim, mohon maaf, pemerkosaan, pencabulan, semua berasal dari angan-angan. Berfantasi dulu di otaknya, mikirnya aneh-aneh. Andai aku seperti ini, andai aku seperti itu, pasti aku akan terpuaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang seperti ini, semoga Allah jauhkan dari kita. Dari semua itu berawal dari angan-angan kosong. Dan angan-angan kosong ini berasal dari overthinking, ketakutan-ketakutan akan hari esok. Nah, maka di sini kita perlu mencapai sebuah hakikat kebebasan. Kita perlu menjadi hamba-hamba yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari ketamakan, dari sifat-sifat yang menuju kepada ketamakan. Bebas dari sifat ketakutan-ketakutan akan hari esok. Anta huru mimma ayasta wa abdu lima anta lahu tomi'un. Engkau merdeka dari apapun yang engkau tidak tamak kepadanya. Dan engkau budak bagi apapun yang engkau tamak kepadanya. Banyak orang ngira bebas ketika kita punya banyak harta. Banyak orang mengira semuanya akan beres, semuanya akan kelar. Kalau punya duit yang banyak. Padahal yang paling benar adalah bebas itu ketika hati nggak bergantung sama siapapun selain kepada Allah. Itu adalah bebas, freedom, hamba yang merdeka. Nggak menggantungkan diri kita kepada manusia satupun di dunia ini. Bodoh amat. Aku nggak butuh validasimu. Kita hanya sebatas duniawi. Sorry. Yang paling penting adalah ridho dari Allah. Itulah yang aku cari. Itulah kalau hamba yang merdeka. Jadi nggak menggantungkan kepada manusia satupun. Orang yang tamak, meski dia bergelimang di dunia, hartanya banyak, jabatannya bagus, popularitasnya oke, banyak orang yang memvalidasi, dia sejatinya punya ketakutan tersendiri. Hatinya takut, pikirannya cemas, tidurnya gelisah, ibadahnya palsu, karena hanya nyari validasi. Tapi sebaliknya, orang-orang yang warok, orang-orang yang lawan kata dari tamak tadi adalah ya, warok. Meskipun dia orangnya biasa aja, hartanya biasa aja, hidupnya sederhana, tapi orang-orang ini mereka hidupnya tenang, hatinya lapang, merdeka dari yang namanya tekanan hidup, tenang santai.
Hari ini nggak laku, tenang, santai aja. Ini lagi jatahnya orang lain yang lagi dikasih rezeki. Besok Allah juga kasih. Kalau orang-orang seperti ini, kalau senyum biasanya tulus. Karena nggak mengharapkan apapun kepadamu. Maka di sini yang namanya kebebasan sejati adalah tidak menggantungkan kepada satupun manusia di dunia ini. Menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam era kita sekarang, kalau kalau tadi kita ngomongin tentang eh, dunia pada waktu itu ya, dunia saat kitab ini ditulis. Tapi kalau di dunia modern, kita nggak sadar sudah jadi tamak loh. Bahkan saya sendiri mungkin ya. Kita kadang tamak akan pujian. Kita bikin konten-konten yang penuh dengan pencitraan, padahal aslinya nggak seperti itu. Kita tamak akan perhatian, kita posesif kepada seseorang, kepada adik kita, kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang under our control, orang-orang yang kita kendalikan, kita tamak kepada orang-orang ini. Tamak validasi, pokoknya kalau like-nya sedikit, aku nggak mau lanjut. Pokoknya kalau yang komen sedikit, yang share sedikit, aku nggak akan lanjutin project ini. Tamak gaya hidup, rela ngutang demi tampil. Na'udzubillahi min dzalik. Ngutang, harus kredit rumah yang mahal. Harganya 3 miliar, dia sampai bingung sendiri gimana ngelunasinya. Yang seperti ini, semoga Allah jauhkan dari kita semua. Karena ini serem banget ya. Kita hidupnya dikendalikan sama manusia. Dan ini semua, alhamdulillah sudah saya tuliskan di buku saya, di buku Jangan Nyerah. Ada pembahasan-pembahasan seperti ini. Kita harus jauh dari yang namanya ketamakan. Dan hindari ketamakan-ketamakan di dunia digital saat ini. Balik lagi ke zaman dulu. Ada sebuah kisah. Ini adalah kisah Sayyidina Ali dan kisah Hasan al-Basri. Sama-sama sahabat Nabi Muhammad. Pada suatu ketika, Sayyidina Ali bertanya, apakah yang merusak agama seseorang? Apa yang merusak agama seseorang? Hasan al-Basri bilangnya adalah tamak. Jadi beliau berdua ini sepakat. Yang merusak agama seseorang, biang dari kerusakan agama adalah ketamakan. Karena tamak ini bisa merusak niat seorang manusia dalam beribadah. Bisa merusak akhlak. Coba kalau nggak ada ketamakan di apa namanya di orang-orang di Trans 7, mereka nggak akan tuh menghina kiai seperti itu, merendahkan pesantren seperti itu, nggak akan. Awalnya dari apa? Ketamakan. Tamak. Tamak akan apa? Tamak akan popularitas. Takut akan hari esok. Tamak akan popularitas. Wah nanti ini Trans 7 harus terkenal. Maka kita harus bikin berita yang booming, yang viral. Bikinlah seperti itu. Cabangnya apa? Tamak. Dia ketakutan akan hari esok. Wah, Trans 7 besok masih populer nggak ya? Besok masih seperti ini nggak ya? Masih akan terus dapat duit dari iklan nggak ya? Karena ketamakan, karena nggak percaya sama hari esok, sama rezekinya Allah. Dia jadi menghalalkan segala cara, merusak akhlak. Jadi seperti itu. Relate kan sama kita sekarang. Semuanya berasal dari tamak. Tamak ini pasti akan merusak hubungan kita dengan Allah. Dan tamak ini juga akan merusak harga diri kita sendiri. Karena seseorang yang tamak itu bukan sebenarnya dia nggak ngejar dunia, tapi dia mengejar kehancuran dirinya sendiri. Ada sebuah sajak hikmah yang cukup indah. Ridholah dan jangan tamak.
Karena tidak ada yang mencela dirimu kecuali tamak. Jadi nggak ada yang merendahkan, nggak ada yang menghinakan diri kita. Satupun di dunia ini kecuali ketamakan. Karena ketamakan itu yang akan menghancurkan kita sendiri. Yang akan, itu adalah proyek bunuh diri untuk kita sendiri. Bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya tamak? Bagaimana caranya agar kita nggak jadi tamak atau timbul bibit-bibit tamak? Karena barangkali kita ini, termasuk saya, bisa jadi ada ketamakan-ketamakan yang nggak kerasa. Bagaimana caranya menghindari itu? Yang pasti adalah memperkuat iman dan tawakal kita kepada Allah. Banyak-banyak syukur, menjauhi subhat-subhat, di dalam rezeki terutama ya, dalam jualan, dalam bisnis, hindari yang namanya subhat. Sedekah banyak-banyakin untuk obat tamak, biar hati kita lembut. Sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran, dan perbaiki niat dalam semua ibadah yang kita lakukan. Insya Allah, Allah akan menghindarkan kita dari sifat yang namanya tamak. Di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9, Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Jadi jiwa ini disucikan dengan cara apa? Banyak-banyakin sedekah, banyak-banyakin beramal soleh. Jadi caranya menyembuhkan kita dari tamak adalah disucikan jiwanya. Biar nggak ngerasa kurang-kurang. Kita harus mengatakan pada Allah, ya Allah, aku sudah cukup. Terima kasih, Alhamdulillah Engkau sudah cukupkan semuanya untuk. Karena Allah itu sudah bagus banget ngasih kita kecukupan. Karena kesuksesan itu bonus. Harta yang lebih-lebih adalah bonus. Yang pasti Allah akan kasih ketika kita memang mencari ridhonya Allah adalah kecukupan. Insya Allah semua akan dicukupi sama Allah. Apapun kondisinya, insya Allah Allah akan cukupi. Tetapi kalau kekayaan, kelebih-lebihan harta itu adalah bonus. Maka terserah Allah, Allah akan kasih kita atau enggak. Yang penting Allah cukupkan. Semuanya cukup, buat makan cukup, buat daftar umroh, buat daftar haji cukup, buat beli kendaraan nyaman cukup, buat beli rumah cukup, buat anak sekolah cukup, semuanya cukup. Itu adalah kecukupan dan Allah akan kasih itu semua. Tetapi kalau kita lebih-lebih, kita dikasih kelebihan, duitnya 1 T di dalam rekening, itu adalah bonus. Kalau Allah kasih itu, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Yang penting Allah cukupkan. Gitu harusnya mindsetnya. Dan itu semua, insya Allah, kalau kita punya mindset seperti itu, kita akan terhindar dari sifat yang namanya tamak. Maka di sini, jadilah hamba Allah, bukan hamba keinginan. Kita punya banyak keinginan, iya. Yang namanya manusia, kalau nggak punya keinginan, nggak punya misi hidup, nggak punya mimpi, itu justru malah manusia yang nggak berkembang. Tetapi jangan menghamba kepada keinginan. Keinginan akan membunuh kita. Karena kita bisa jadi hamba keinginan, hambanya mimpi, hambanya fantasi-fantasi hayalan kosong kita. Maka jangan jadikan tujuan hidup kita sebagai Tuhan. Tujuan hidup kita siapa? Allah. Mimpi-mimpi itu adalah sebuah ikhtiar. Agar kita apa? Agar kita bisa beribadah dengan lebih baik. Karena kalau kita nggak punya duit, juga nggak bisa beribadah dengan baik. Coba beli sarung yang enak. Kalau nggak pakai duit, belinya pakai apa? Beli baju-baju untuk ibadah, beli parfum-parfum yang wangi untuk pergi ke masjid, beli kendaraan yang enak dipakai buat beribadah, buat beramal soleh itu juga semua pakai duit. Tetapi jangan menghamba sama yang namanya duit, sama yang namanya keinginan. Karena tamak adalah jalan kehinaan. Dan sebaliknya, warok adalah kemuliaan. Dan sejatinya, seorang hamba ada bebas, itu
adalah hamba yang tidak pernah menggantungkan diri kita kepada manusia satupun. Nggak peduli sama validasi manusia, nggak peduli sama ketentuan manusia, nggak peduli sama jempolnya, sama mukanya manusia, nggak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah ridhonya Allah. Bergantungnya sama Allah doang. Maka di sini jangan jadi hamba keinginan. Jadilah hamba Allah dan semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang selalu dicukupkan atas semua kebutuhan kita, selalu dalam lindungan Allah, semua harta-harta kita diberkahi Allah, semua hal yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pagi hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga kita menjadi orang yang warok, orang yang merasa cukup dengan segala yang Allah kasih. Itu saja. Terima kasih anak-anakku semua, kawan-kawan yang ikut di sini dan para jamaah Majelis Duta Santri di TikTok. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi yang bermanfaat. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gusbi, seluruh panitia dan para peserta yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat menjadi amal jariah dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.